Wadidaw, akhirnya spoiler yang lebih lengkap tentang One Piece chapter 1053 sudah hadir ke tengah-tengah kita semua, Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1053 diberi judul Yonko Baru. Kali ini dengan color spread bertema video game One Piece Odyssey. Dikatakan jika bounty baru Monkey D. Luffy, Trafalgar di Waterloo, dan Eustace Captain Kidd diungkapkan usai mereka bertiga menumbangkan Yonko Kaido dan Yonko Big Mom. Masing-masing dari mereka bernilai 3 miliar berry. Dan gambar di poster Wanted Kapten tercinta kita adalah saat Luffy dalam mode gear kelima. Dapat aja nih para wartawan Morgans foto Luffy dalam mode Sun God Nika. Gokil lah Paparazzi. Dan masing-masing dari ketiga kapten dibuat sama bounty-nya oleh Oda Sensei ya Leo. Biar Kid nggak ngamuk-ngamuk kali. Dan biar ketiganya nggak saling menyombongkan diri dengan bounty yang lebih tinggi dari yang lainnya. Berlanjut, diungkapkan ternyata rupanya Tengu Yamahitetsu adalah Kozuki Sukiyaki, atau ayah dari mendiang Kozuki Oden, dan kakek dari Kozuki Momonosuke dan Kozuki Hiyori. Masih hidup ternyata dia Leo. Dan dikatakan jika Nico Robin berbicara dengannya dan mengatakan bahwa Pluton ada di tanah negeri Wano Kuni. Waduh, apa kira-kira ini ya Leo yang menjadi senjata Pluton? Kalau dari rancangan Tom kan harusnya kapal ya. Menarik untuk ditunggu. Dan apakah mungkin Franky akan terlibat di sini? Karena kita tahu dia yang terakhir menyimpan blueprint dari Pluton. Dan nampaknya inilah alasan pengisi suara Tengu Yamahitetsu dan Kozuki Sukiyaki adalah orang yang sama, yaitu Ryuzaburo Otomo. Bukan sebuah kebetulan. Berlanjut, wajah Green Bull diperlihatkan, dan dia terlihat mirip seperti aktor terkenal Jepang yang bernama Yoshio Harada. Kembali ya Leo, Admiral wajahnya terinspirasi dari wajah aktor dari Jepang. Kemudian dikatakan jika nama asli Admiral Ryukugyu alias Admiral Green Bull adalah Aramaki. Dia dapat membuat tanaman dan bisa menyerap energi atau nutrisi dari seseorang. Kita bisa melihatnya ketika dia melawan King the Wildfire dan Queen Sang Wabah. Lah, melawan King dan Queen kah? Apakah flashback atau justru kejadian terbaru ya Leo? Menarik untuk ditunggu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin Admiral Green Bull ada hubungannya dengan Wano Kuni? Dan kemudian apa tujuannya datang ke Wano Kuni? Menarik. Berlanjut, ada pesta besar kembang api di ibu kota bunga. Nampaknya ini yang dikatakan Momonosuke sebagai pesta yang dia buat setelah Luffy dan Zoro sadar. Dan kemudian Eustace Captain Kidd tiba di pesta dan menunjukkan koran terbaru kepada kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Dalam koran dikatakan 4 kaisar laut baru atau Yonko baru telah terungkap. Dan wadidaw, di situ ada nama Akagami no Sans, Marshal Detach, Monkey D. Luffy, dan terakhir Lord Buggy. Gempar, ya pasti gempar lah. Dan memang ketiganya memang sah secara syarat menjadi Yonko, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya atau kita bahas sebelumnya. Memang benar ternyata hint yang kita bahas bersama sebelumnya ya Leo. Pemilihan Yonko baru nampaknya adalah foreshadow dari manga One Piece volume ke-25. Dan kita tahu sebentar lagi manga One Piece memasuki usia ke-25 tahunnya. Pas kan Leo? Dan di dalam sampul manga One Piece volume ke-25 dapat kita lihat gambar yang berfokus kepada Monkey D. Luffy, Akagami no Sans, Kurohige, dan terakhir ada Lord Buggy. Kita juga mengetahui jika ingin menjadi seorang Yonko, salah satu syaratnya minimal punya daerah kekuasaan. Untuk seorang Akagami no Sans dan Kurohige nggak usah dibahas, karena dia memang sudah jadi Yonko sebelumnya. Nah untuk Luffy, di Fishman Island, keluarga kerajaan yang berkuasa telah menunjukkan minat untuk menyatakan pulau mereka sebagai wilayah bajak laut topi jerami. Dan setelah berita perjuangan mereka melawan Big Mom diumumkan,
mereka memutuskan untuk menyatakan pulau berada di bawah perlindungan bajak laut topi jerami. Selain itu, Bartolomeo dan Bartoklubnya dari armada besar topi jerami telah mengunjungi dan membantu pulau-pulau di bawah perlindungan Yonko, khususnya Akagami no Sands, sambil membakar bendera pelindung mereka atau bendera bajak laut Sands dalam upaya untuk menjual barang dagangan topi jerami dan menyebarkan berita tentang bajak laut topi jerami yang mereka kagumi. Kemudian kita tahu juga jika Lord Buggy juga memiliki daerah kekuasaan. Sejak di chapter ke-8, fakta ini sudah ada saat Zoro menolong 3 orang yang terombang-ambing di laut dan hampir tenggelam. 3 orang itu menyatakan jika daerah tersebut adalah wilayah kekuasaan Buggy. Dulu aja nih, si Lord dah punya wilayah kekuasaan, Leo. Apalagi setelah menjadi Shichibukai meski akhirnya dibubarkan. Buggy juga pernah mengatakan jika dia akan bergabung dengan Yonko dalam beberapa tahun lagi. Fakta lainnya, jika dia adalah mantan kru Raja Bajak Laut Goldie Roger yang seangkatan dengan Akagami no Sands yang kita tahu sudah menjadi Yonko. Dan bahkan Lord Buggy pernah berkonflik dengan Kurohige saat ketiganya yaitu Sands, dirinya, dan Kurohige masih bocil, Leo. Kemudian alasan lainnya, kalau boleh alasan kocak. Yang pertama, jangan-jangan media sudah dibayar sama Lord Buggy, Leo. Saat ini dia diburu kan? Ya, setidaknya diburu dengan nama besar sedikit membuat dia aman dan nyaman. Karena nggak sembarangan orang bisa menyentuh atau mengganggu seorang Yonko. Yang kedua, Lord Buggy ini meski konyol termasuk cerdas dan hoki, serta bisa mencari nama. Ingat saat ini, semua mata dunia mungkin tertuju pada sosok Monkey D. Luffy, orang yang telah mengalahkan sang raja hewan buas, sang makhluk terkuat, Hyakuzu no Kaido. Sementara Buggy atau Lord Buggy adalah orang yang hampir mengeksekusi dan memenggal kepala Luffy, cuma ketolong cuaca atau petir doang. Selain itu, Luffy yang masuk dan keluar Impel Down, salah satunya orang yang ada di baliknya adalah Lord Buggy. Jadi apakah kau meragukan Lord Buggy, Leo? Dan kabar terakhir, manga One Piece rehat selama sebulan dan akan kembali sebulan kemudian. Oda rehat sejenak, Leo, dan ada kesibukan lain. Jadi bersabarlah, karena setelah itu kita pasti dapat yang terbaik dari beliau melalui karyanya. Dan untuk mengisi waktu, Bang Leo ada untuk kalian. Wadidaw. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.